Hai guys, thank you ya kamu udah klik video ini. Hope you always be happy guys. Dan ketemu lagi sama aku Ola yang doyan banget road trip. Dan kali ini spesial banget karena untuk pertama kalinya guys, aku bakal road trip ke Pulau Dewata Bali. Dan buat kamu yang ada planning road trip ke Bali juga dan masih minim info, jangan skip videonya ya. Karena di sini aku bakal spill lengkap biaya tol, bensin, durasi perjalanan, kapan waktu terbaik kamu harus beli tiket kapal feri dan berapa biayanya. Plus tips penting lainnya yang pastinya bakal berguna banget buat kamu. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Oke, kalau kamu udah subscribe, tanpa berlama-lama lagi, yuk let's go, kita lanjut ke videonya ya. Enjoy. Oh iya, satu lagi tips buat kalian. Gua yang melawan gravitasi. Lurusin badan, lurusin kaki, lurusin tangan. Mungkin ini juga bisa jadi tips ya buat kamu. Tapi ternyata nggak ada pom bensinnya. Bensinnya sekarat guys. Oh itu. Oh my god. Pokoknya kalau kalian mau road trip jauh, ada bar semua gitu loh guys. Bis yang tadi kan udah ini masuk, emang harus kayak gini, tapi kalau nggak akan nyampe penumpangnya kayak udah mual gitu. Aduh, gua tergoncang-gancing gitu, muatannya di dalam juga nggak bisa tidur nggak sih? Kayak pelan-pelan Pak Supir, daripada lihat better tidur sih. Cuma kalau lagi kayak gini mana bisa tidur. Ini ada panduan nggak sih, kita harus ke, aku kasih tahu ini biar nggak kaget. Dan tadi tuh sempat worry karena mobil kita tuh kayak kejepit gitu. Dan aduh kalian, bagus banget view-nya. Hai guys, akhirnya setelah sekian lama aku ngevlog lagi. Dan kali ini aku mau pergi ke Bali. Nah, kalau biasanya kita ke Bali itu selalu pakai pesawat. Nah, kali ini tuh agak beda karena kita akan road trip dari Bandung ke Bali. Ini pertama kalinya kita road trip, so kalian tonton terus videonya buat kalian yang baru pertama ke Bali juga. Karena di sini aku bakal spill lengkap biaya tol, biaya bensin, berapa kali kita istirahat, di mana aja kita istirahat. Oh iya, jarak dari Bandung ke Pelabuhan Ketapang itu kurang lebih sekitar 14-15 jam. Kebetulan di sini kita ada 3 driver, kita berangkat berempat. Yang satu nggak bisa nyetir, yang 3 ini bakal nyetir karena jaraknya 15 jam, jadi kita jatah nyetirnya 5 jam. Dan rencananya kita akan labas langsung sampai Denpasar, nggak ada nginep dulu dimanapun gitu. Tapi buat kalian yang misalkan mau pergi ke Bali tapi kalian single driver, itu nggak rekomendasi banget sih kalau misalkan kalian langsung labas ke Bali karena pasti capek banget. So kalian mending istirahat dulu di Malang atau di Surabaya kali ya. Nah, di sini apa aja yang harus disiapin? Pastinya kondisi mobil harus oke, kondisi ban oke, kondisi drivernya juga fit. Nah, di sini biar aku melek terus, aku udah sediain kopi, ini ice americano dan ini es kopi susu. Ini wajib banget sih, setiap aku road trip itu pasti harus ada kopi dan juga pep. Ini buat nemenin kita perjalanan supaya tidak bosan, dan juga playlist lagu ya, penting ya. Nah, sekarang ini kita udah jalan masuk tol Cileunyi, keluar tol Cisumdawu Utama, terus jalan lagi dikit. Ini kita udah di rest area 166 kilometer 166. Oh iya, satu lagi tips buat kalian, kita berangkat ke sana tuh belum beli tiket nyebrang kapal feri. Kenapa? Mungkin ini juga bisa jadi tips ya buat kamu. Kalau misalkan kalian mau pergi, better sih menurut aku jangan langsung beli tiket kapal feri jauh-jauh hari. Kenapa? Karena nanti di jalan tuh kalian jalannya tuh pasti akan merasa terburu-buru buat ngejar kapal feri, karena kita kan nggak tahu ya di jalan ada apa, apakah bakal ada macet atau apa segala macam. Jadi mending beli tiketnya itu on the spot, atau ya ketika kalian udah nyampe arah-arah Banyuwangi baru beli gitu guys. Yang penting nyetir itu tuh safety, aman, tenang, nyaman. Yang penting selamat sampai tujuan dan kembali pulang ke rumah dengan selamat juga. Amin gitu. Udah, aku mau ke toilet dulu, abis itu isi bensin, abis itu kita lanjut lagi jalan. Let's go. Oke guys, jadi kita udah beres istirahat, pipis dan lain-lain. Sekarang kita mau isi bensin pertama dulu, isi full tank kali ya. Jadi kita lanjut langsung gas ke Banyuwangi. Lego. Halo Mbak, Mas, Pertamax full tank 380. Oke. Pengisian bensin pertama 380 guys. Bensin udah selesai guys, kita let's go. Lu mau kemana? Melawan gravitasi? Salah. Bukan di sana ya?
Oh, gue yang salah. Sorry, Cok. Dekian ke sana. Gue yang melawan gravitasi. Iya, sorry. Nggak lihat, guys. Lego, guys. Lego. Cuacanya mendung, guys. Gak apa-apa, yang penting lancar, selamat selama perjalanan. Amin. Oh ya, kacamatanya kita harus bawa beberapa. Kalau lagi terik kita pakai kacamata yang hitam. Tapi kalau lagi mendung pakai kacamata yang tipis-tipis gini aja, guys. Sama kacamata baca yang minus kalau misalkan jalan malam. Was Dufan. Oke, guys, tadi kita perjalanan tuh totalnya kan 950 km sampai ke Tapang. Ini tersisa 779, berarti kita sudah berjalan sekian kilometer. Nggak berasa ya, tinggal 700 km lagi. Iyalah, penumpang nggak berasa. Guys, ada satu yang nggak bisa nyetir, kita turunin aja apa ya? Jadi dari tadi tuh jalanannya mendung panas, banyak truk gede jalan di kanan, banyak jalanan yang ditambal. Wah, kalau kalian nyetir di tol Trans Jawa tuh harus ekstra hati-hati, guys. Tapi enaknya di Trans Jawa ini tuh pandangannya bagus tau. Ada bukit-bukit, ada sawah-sawah, adem aja gitu liatnya. Tapi banyak perbaikan jalan kayak gini nih. Nah, dari tadi sepanjang jalan tuh kita banyak ketemu perbaikan jalan dan penyempitan jalan, jadi harus ekstra hati-hati. Nah kan? Oke, guys, ini pemberhentian kita yang kedua berarti ya. Ini kita di rest area kilometer 377. Istirahat aja sih, istirahatin badan dan istirahatin mobil sekalian ke toilet. Tapi kalau bensin masih aman. Ini rest areanya enak tuh, jaraknya cukup jauh dari yang tadi, jadi opsi kalian abis di rest area yang tadi pertama kita bisa istirahat di sini. Dan kita cek tuh barangnya penuh banget. Bawa helm karena mau riding di sana. Jatuh, guys, kita beresin dulu. Kita masih istirahat, kita kopi vape dulu dan menikmati awan senja. Sudah mulai oranye, guys. Lihat. Lurusin badan, lurusin kaki, lurusin tangan biar nggak varises. By the way, ini masih sakit-sakit karena kemarin habis nge-gym, guys. Kalau udah mau jalan bilang ya. Oke, guys, istirahatnya sudah selesai, sudah mulai gelap. Kita lanjut lagi. Di situ kita makan malam, guys. Jam 17.59 kita lanjut jalan lagi, guys. Hari sudah malam. Ini kita lewat mana? Kita melawan gravitasi. Kita jalan lagi. Let's go. Jadi kalau kita lewat jembatan merah ini tuh berarti tandanya kita udah mau sampai ke Semarang atau ke Jogja, ya nggak sih? Oh, 383, kilometer 383 sih jembatan merah ini tuh. Oke, guys, sekarang jam 18.21. Ini kita udah masuk ke gerbang tol Kali Kangkung. Kali Kangkung tuh masuk Semarang nggak sih? Iya ya. Kita lihat ya bayar tolnya berapa. Kita sering lewat sini cuma nggak pernah diperhatiin bayar tolnya berapa. 323. Nah, segitu. Jadi biaya tolnya 323. Tadi dari mana ya? Cisundau ya? Oh iya, nantilah di recap ya, guys ya. Ini kondisi supirnya udah 3 kali ganti kacamata. Kacamata hitam, kacamata buat mendung, ini kacamata baca. Karena kalau malam tuh emang agak-agak gimana gitu nyetir ya kalau nggak pakai kacamata. Habis ini kayak gantian nyetir deh. Sebenarnya sih kalau badan mah masih kuat ya nyetir, cuma mata nih yang agak-agak gimana gitu kalau nyetir malam. Oh, di sini ini ya, di sini bahasa kayak tadi hujan deh. Jadi kalau kalian road trip tuh pasti bakal dapet cuaca yang nano-nano. Misalkan di sini badai, di depan tuh bisa jadi terang benderang panas. Gitu, guys, nikmati saja ya.
Oke guys, ini jam 18.39, kita di gerbang tol Banyumanik dan bayar tolnya senilai, oh enggak, bayarnya nanti, itu baru saldonya doang. Oke, let's go. Oke guys, ini bensinnya tinggal setengah lagi dan sisanya ini 600 km lagi sampai ke Pelabuhan Ketapang. Oke guys, sekarang kita berhenti lagi. Ini kita di rest area 429. Sekarang kita istirahat makan malam, karena tadi terakhir baru makan siang doang. Let's go, kita turun. Apa aja yang mau kita bawa? Tips buat kalian kalau misalkan mau turun di rest area, mobilnya ditinggal, pastiin barang berharga dibawa, karena teman aku ada yang pernah hilang laptop di rest area, katanya sih gitu. Oke guys, ini kita udah di tempat istirahat. Kita makan dulu soto dan ini udah jam 7 pas. Kita makan malam sebelum kita lanjut lagi, masih ada beberapa ratus kilometer lagi. Ya abis ini bakal gantian nyetir deh, tukeran. Aku duduk di belakang, gantian sama driver yang kedua. Makanan kita sudah datang guys. Nasi soto ayam campur. Terima kasih mbak. Selamat makan. Oke guys, makannya udah selesai, kopi vape-nya udah selesai, ke toiletnya juga udah selesai. Sekarang kita mau lanjut jalan lagi. Oh ya, mbak matur sun. Lupa, belum pamit guys. Sekarang kita jalan lagi, tapi sekarang giliran shift 2 drivernya diganti guys, karena driver 1 sudah mulai lelah matanya, ganti sama driver 2. Nanti udah masuk Jawa Timur, udah keluar tol, udah nontol, ganti lagi sama driver shift 3. Habis itu cari tiket kapal feri, nyebrang. Udah deh, kita istirahat di kapal feri. Kita beresin dulu. Nih, kita beresin dulu mobil-mobil. Itu Aqua. Pernah kejadian Aquanya lupa nggak diambil dan mobilnya jalan. Guys, ini sekarang aku giliran duduk di belakang jadi penumpang. Ini udah gantian sama supir yang kedua. Let's go. Berapa kilometer lagi kita guys? 596 kilometer lagi. Semoga nggak gumoh ya guys. Saya biasanya kalau duduk di belakang tuh gumoh. Aman. Semoga bisa tidur. Karena nanti pas kita nyebrang itu kita langsung gas lagi ke Denpasar. Gitu. Berapa kilo sih dari Gilimanuk ke Denpasar tuh? Pokoknya segitulah, nanti kita update lagi karena kita mau nyontek dulu Google Maps. Bukan. Apa dong? Udah gue sebutin semua nih. Bukan, Congyang. Oh, Congyang masih di Semarang. Live report guys, di kilometer 597 tadi gue udah masuk, tapi ternyata nggak ada pom bensinnya. Tapi buat electric vehicle nggak ada. Aman, bisa ngecas. Cuma karena kita mobil vehicle biasa jadi butuh pom, dan di situ nggak ada pom, jadi kita maju lagi. Bensinnya sekarat guys, cukup buat 90 km doang. Semoga cukup ya, cukup lah, aman. Oke guys, ini kita berhenti untuk yang keempat kalinya. Tadi kita mau cari pom bensin, cuma ternyata di rest area yang tadi kita datang itu nggak ada pom bensinnya. Ini kita di rest area 626, semoga ada pom bensin. Ada nggak sih pom bensin? Ada di sebelah sana. Oh itu tuh ada ya, tapi kita pipis dulu ya sih. Mana? Pipis dulu guys. Oh ya guys, sedikit tips buat kalian. Selain kalian istirahat dan mobilnya juga istirahat, kap mesinnya juga dibuka biar adem. Oke? Karena kasihan mobilnya beratus-ratus kilometer digempur terus. Selain supirnya butuh istirahat, mobilnya juga butuh istirahat. Dan jangan lupa kap mesinnya dibuka seperti ini. Oke? Oke guys, ini di kilometer 636, masih di tempat tadi kita istirahat, tapi sekarang kita mau isi bensin dulu yang kedua karena bensin kita udah sekarat banget. Tadi yang full tank pertama berapa? 380.000 betul. Sekarang nggak tahu berapa. By the way, ini aku di belakang bersama barang-barang yang banyak ini, dan di belakang juga masih banyak barang guys. Tapi seru. Jadi tidur bisa gini. Tapi nggak bisa tidur.
Siapa di sini tim yang nggak bisa tidur kalau di mobil? Aku, dia juga. Kok mereka berdua di depan, di mobil nggak di mobil, bisa tidur nyenyak dan ngorok. Total bensinnya 495.000 full tank. Satu tips guys buat kalian, kalau kalian mau isi bensin mending full tank aja. Kenapa? Biar nggak bolak-balik isi bensin, cari top pom bensin kayak gitu. Jadi mending full tank aja. Sekarang kita jalan lagi. Sekarang jam 22.26. Kita OTW dari rest area 626. Oke guys, kita jalan dulu ya. Semoga lancar, selamat sampai tujuan. Amin. Singa Cece cantik siapa yang punya? Apa itu? Bu Meli itu yang punya. By the way, jam 22.55 guys. Perjalanan kita masih jauh, masih 345 km lagi. Guys, ini kita berhenti di rest area Krian Gresik kilometer 225 ya. Ya nggak sih? Gak pakai kacamata. 25. Oh, 725 pergantian pemain. Driver kedua kita cupu sekali nih guys. Sudah mulai ngantuk karena ini sudah mulai malam. Jam 23.24. Guys, kita baru saja meninggalkan rest area 725A untuk pergantian pemain ke driver ketiga. Cuma 3 doang. 3 doang, yang satu tidak berguna guys. Enggak, tetap berguna buat ngambilin tisu di dashboard. Jadi perjalanannya pas banget 300 km. Estimasi nyampe jam setengah 6. Jadi nggak jadi sunrise di kapal feri. Sekitar 5 jam 45 menit lagi kita sampai. Gitu guys. Sudah mulai sepi jalanannya. Hati-hati Pak supir. Kabarin kalau sudah mengantuk. Nanti kita ganti lagi pergantian pemain, rotasi ke driver 1 Gan Bate. Oke guys, sekarang kita udah lewat gerbang tol Warugunung jam 23.52. Yang tadi terakhir tol di mana ya? Kayak berasa udah jauh banget gitu, baru dapat tol lagi. Dan bayar tolnya adalah berapa guys? 419.500. 419.500. Dicatat. High cost dulu guys biar nggak ngantuk. Tadi lewat tol, ini kita lewat tol lagi tapi jalan terus ternyata. Itu gerbang tol Bayangan guys. Ketemu gerbang tol lagi guys. Ini gerbang tol Sidoarjo. Jam 12 lebih 2 menit nyampe gerbang tol Sidoarjo. Dan bayarnya berapa guys? Bayarnya Rp10.000. Dan jalanannya sepi sekali. Oke, driver ketiga ini akan labas sampai ke Tapang. Pokoknya driver ke satu ini harus standby terus temenin driver ketiga supaya driver ketiganya aman, tidak mengantuk. Driver ketiga ini dipisahin dia guys, Michael Schumacher. Michael Schumacher ke ini banget umurnya, ketara banget umurnya. Surabaya tuh kayak drivernya, hati-hati. Drivernya kayak, gils, sport jantung guys. Kita tuh tadinya berharap bisa sunrise di kapal feri, cuma kalau nggak keburu ya udah nggak apa-apa. Yang penting enjoy safety riding. Oh ya, waktu road trip keliling Pulau Jawa kemarin tuh karena OTW-nya dari pagi, jadi nyampe Surabaya tuh kita tuh masih bisa lihat matahari, masih ada view-nya gitu, masih kelihatan gunung-gunung, bagus deh pokoknya. Tapi tadi kita OTW siang ke sore setengah 2 karena beresin dulu kerjaan dan packing jangan sampai ada yang ketinggalan. Tapi ternyata kita masih tetap ada yang ketinggalan. Gak apa-apa ya guys, namanya juga manusia, ada lupanya. Maaf ya kalau ini kameranya geter karena emang jalannya geter. Oh, lewat tol lagi. Kita lewat tol lagi guys. Dari tol ke tolnya tuh kayak nggak gitu jauh banget ya. Apa karena sepi kali ya, jadi kayak deket gitu. Lewat tol lagi nih. Ini kita lewat tol Kejapanan. Tol Kejapanan tuh Surabaya nggak sih? Taunya tol tuh tol aja, nggak tahu ini di daerah mana. Dan bayarnya adalah berapa rupiah guys? Oh, belum bayar. Oh, belum bayar. Nanti bayarnya di exit tol depannya lagi. Sekarang let's go, kita lanjut jalan lagi. By the way, penumpang yang di belakang udah
pada tidur pulas, udah tidur nyenyak, ngorok, kedengeran nggak ngoroknya sih? Itu pasti orang nyalip di sini ngebut, ternyata ada truk rem. Guys, yang di belakang sudah mulai terbangun dan kalian tahu nggak kenapa kebangunnya? Karena tadi ada truk gila. Truknya tuh maksa gitu dari kiri ke kanan padahal kita lagi kenceng kan. Terus aduh kalian harus hati-hati banget kalau misalkan kalian nyetir tengah malam di sini karena di sini tuh rata-rata truknya gak pakai lampu belakang dan itu bahaya banget. Aduh bener-bener nih buat para owner truk ya, lampunya tuh pokoknya kalau mobil gede tuh harus heboh. Kalau kalian gak bisa pasang lampu, minimal kalian tuh pasang reflektor biar kita tahu kalau itu tuh mobil gede. Bener-bener deh, lampu belakang aja tuh gak ada, itu tuh bahaya banget tahu, sumpah bahaya banget. Jadi buat para owner truk, masa truk kebeli tapi reflektor gak kebeli, oke? Yang belakang masih aman. Jangan bro nih. Mereka tuh kalau nggak tidur bangun, nah bangunnya tuh nyari makanan guys, lapar. Habis makan nanti tidur lagi guys. No matter what I do, all I think about is you. Pokoknya kalau kalian mau road trip jauh, playlist harus disiapin biar kalian bisa karaokean, gak ngantuk, enjoy selama perjalanan. Kopi vape jangan lupa, IQOS juga jangan ketinggalan. Pokoknya apapun yang bikin kalian happy, bawalah itu. Oh, kita udah mau keluar tol lagi guys. Nih, kita exit tol lagi. Kita lewat tol, apa ini namanya? Hah? Gending, gerbang tol Gending. Nah, Gending tuh di mana saudara-saudara? Tadi kan kita nggak bayar tol, kayak kita bayar tol di sini. Dan biaya tolnya adalah senilai 111.500 tol Gending. Gending itu adalah tol terakhir kita, udah itu ujung tol dari Bandung, ujungnya di situ dan dari situ kita lanjut ke Pelabuhan Ketapang non tol. Dan ini pasti bakal banyak banget truk. Pokoknya kita harus hati-hati karena jam segini tuh jam-jam orang pergi ke pasar. Ada nggak sih yang ke pasar jam segini? Ini jam 00.58 guys. Di sini tuh kayak jalanannya tuh cukup buat satu mobil aja. Jadi kayak ya karena itu marka jalannya tuh nggak putus. Jadi sebenarnya dilarang buat nyalip. Cuma kalau kita di belakang truk ngikutin truk kan kita kapan nyampenya ya guys ya. Tuh yang di depan aja sampai nyalipnya tuh dari kiri. Oh kita pernah lewat sini juga kan waktu itu? Pernah tapi siang. Iya siang kan. Ini kayak kastil kan. Lihat guys, teman kita sampai keluar sunroof. Oh itu. Oh my god. Ini tuh apa sih? Kok banyak lampu-lampunya gitu? Tutorial nyalip, hati-hati itu nggak tahu picak apa. Udah masuk. Kita cicil guys. Live report guys. Bisnya tuh pada bar semua gitu loh guys. Bis yang tadi kan mention udah ini masuk. Emang harus kayak gini tapi kalau nggak akan nyampe. Dia mau nyalip lagi nih. Nah, kayak jadi kan penumpangnya kayak udah mual gitu, apalagi yang duduk paling belakang kayak aduh gue tergoncang-gancing gitu. Kayak muatannya di dalam juga nggak bisa tidur nggak sih? Kayak pelan-pelan Pak Supir. Oh kayaknya kata-kata itu tuh emang the real diciptakan dari penumpangnya asli. Pelan-pelan Pak Supir. Masuk Pak Eko. Om telolet Om. Itu tuh semuanya berasal dari dunia perbisnisan. Hati-hati. Kalian harus lihat guys. Sumpah ini skill nyetirnya harus deg-degan sumpah. Kita siap-siap nyalip lagi. Daripada lihat better tidur sih. Cuma kalau lagi kayak gini mana bisa tidur. Udah sunrise guys, bagus sekali. Bagus banget. By the way ini kita tuh 6,3 km lagi. Cuma ini tadi udah macet, kirain tuh kayak antrian mau masuk ke pelabuhan. Tapi ternyata tidak karena sudah mulai lancar lagi guys. Oke guys, ini kita udah sampai pelabuhan. Yeay. Jadi kita lagi beli tiket. Dia lagi mau beli mbak? Lagi mau beli? Iya. Oh oke. Maaf.
Oh, jadi kalau misalkan kalian mau masuk sini tuh harus udah punya tiket dulu guys. Kalau belum punya nggak boleh. Udah beli tiket mendadak di depan pos gate masuk ke pelabuhan. Benar-benar mendadak. Data kita ada di layar sini. Terima kasih Mbak. Sekarang kita tinggal masuk ke kapal feri. Yeay. Jadi tips lagi buat kalian, kalau kalian udah yakin sama jam segitu, ya 5 kilo sebelum nyampe atau 10 kilo sebelum nyampe kalian beli dulu tiketnya. Ini ada panduan gak sih kita harus ke mana? Oh iya. Oke. Tunggu giliran guys. Oh iya. Buat kalian yang mau pesen tiket, siapin nomor KTP guys, karena dibutuhkan nomor KTP dan kota asal. Kalau kalian berempat ya siapin 4 nomor KTP. Tadi kita juga belinya di depan gate masuknya banget. Last minute kita kapal feri jam 6. Jadi kita sekarang jam berapa guys? Jam setengah 6. Kita berangkat setengah 2. Setengah 3, setengah 4, setengah 5, setengah 6, 13, 14, 15 jam kita sampai di sini. Yeay, guys. For the first time mobil masuk kapal feri. Si Blacky perdana guys naik kapal feri. Let's go. Kita abadikan momen ini. Cerita lu. Ya, adrenalin. Oke guys, dengan muka yang udah kucel ini kita udah sampai di kapal ferinya. Dan ini pas jam berapa nih? Sore ya. Kita lihat dulu. Jam 5.47. Dan aduh kalian bagus banget view-nya. Ini pertama kali sih aku naik kapal feri pakai mobil, dan tadi tuh sempat worry karena mobil kita tuh kayak kejepit gitu sama truk kan, kayak susah buat keluar, tapi ternyata bisa keluar juga sih. Tadi tuh kita bayar satu mobil dan 4 orang itu tuh, ternyata 4 orang itu tuh dianggap free. Jadi kita tadi bayarnya satu mobil tuh 213.000 gitu deh. Seneng deh, bagus banget. Ini geng aku lagi pada menghangatkan diri. By the way, ini aku muka-muka belum tidur guys. Cahaya mataharinya lihat. Bagus banget. Habis room tour guys. Habis deck tour, habis kapal ferry tour. Jadi kita tadi naik ke lantai 2 dan ini dia view-nya. Cakep ya. Ini udah mulai ada bunyi trompet, kayak udah mulai jalan. Oke guys, ini kapalnya udah berangkat dan on time banget. Tadi jam 05.59 udah bergerak kapalnya. Dan ternyata ini kita duduk di paling depan karena kapalnya maju. Bagus sekali. Gak bawa kacamata hitam jadi agak-agak silau. Cuma masih pagi jadi masih oke. Pakai jaket. Kalian kalau mau turun dari mobil, mau nongkrong di kapal, di decknya, pastiin pakai jaket karena anginnya lumayan kenceng. Nanti kalian masuk angin, apalagi kalau kalian belum tidur. Gitu guys. Cakep.
Tinggal loncat aja, Kak. Loncat. Loncat beneran. Oke guys, ini kita udah mau sampai di Pelabuhan Gilimanuk. Yeay. Udah ada announcement kalau kita udah sampai. Jadi sekarang kita mau siap-siap ke mobil biar nanti nggak desek-desekan. Let's go. Sampai Bali guys. Yeay, welcome to Pulau Dewata Om Swastiastu. Selamat pagi, maaf mengganggu. Ya. Cucian surat STNK dan SIM. Surat STNK dan SIM. Langsung aja maksudnya diklaksonin. Siapa? Oh, CKTP. Karena Tadi SIM STNK. Banyak pengecekan guys ternyata. Mohon maaf ya, kita baru first time jadinya. Kita tahu. Lagi. garing retribusi yang besar. Oh, yang bersenang. Oke guys, singkat cerita, ini kita udah keluar dari kapal feri. Dan pas keluar kapal tuh, kita di stop sama itu bapak polisi bukan sih? Iya. Ya, bapak polisi dicek SIM dan STNK. Jadi pastiin kalau kalian mau nyebrang, STNK SIM-nya aman ya. Terus kita jalan, baru berapa puluh meter kita di stop lagi, dicek KTP. Oke, kasih KTP, dicek, silakan jalan. Udah jalan, kita di stop lagi. Disuruh bayar retribusi senilai Rp3.000 gitu ya guys. Ini kita baru pertama kali, jadi baru tahu. Buat kalian yang pertama kali juga, aku kasih tahu ini biar gak kaget banyak di stop-stop. Oke, sekarang kita lanjut ke penginapan kita di daerah Sanur. Let's go. Oke guys, setelah kita keluar tadi dari pelabuhan, jalan sedikit kurang lebih kayak 3 kiloan deh kayaknya. Kita ketemu pom bensin pertama dan ada kantinnya di sini. Kita sarapan dulu karena yang setelah makan soto kemarin kita belum makan lagi. Kita isi perut dulu biar nggak masuk angin. Kita pesen mie rebus pakai telur, pakai rawit karena kebetulan ini di Bali hujan pagi-pagi. Ini jam berapa di Bali? Jam 8.14 ya. Kita makan dulu mie rebus, habis itu aku driver 1 dan driver 3 pindah ke belakang, driver 2 lanjut nyetir lagi sampai Sanur gitu. Oke guys, ini di tempat kita tadi makan Indomie di rest area. Tadi kantinnya sebelah sana. Ini isi bensin full tank yang ketiga udah di Bali. Isi bensin ketiga di 361.360. Ya kan? Ya, segitu guys pokoknya. Guys, akhirnya setelah sekian jam perjalanan, driver 01 bisa tidur juga ini guys. Dan ini macet, kita bentar lagi nyampe hotel sekitar 10 menitan lagi. Dan kondisinya macet banget seperti biasa. Kalau nggak macet nggak Bali ya guys ya. Jadi kalau mau yang liburan slow living, mending ke Lombok. Di Lombok tuh gak semacet ini. Cuma karena kita ada urusannya di Bali, jadi gak apa-apa, kita nikmatin aja. Tuh, lihat di depan semacet itu guys. Oke guys, itu dia cerita aku road trip Bandung Bali untuk pertama kalinya dan ternyata seru banget. Dan aku berangkat dari Bandung itu jam 13.30 WIB sampai di Sanur kurang lebih sekitar jam 12 WITA. Jadi total perjalanan kurang lebih sekitar 22 jam. By the way, road trip kali ini adalah versi langsung labas dari Bandung ke Bali tanpa transit. Nah, di episode selanjutnya aku bakal share versi road trip Bali-Bandung, tapi aku bakal mampir dulu di Jogja buat nginap. Jadi biayanya pasti bakalan beda ya. So stay tune terus ya. Dan sesuai janji aku bakal spill lengkap rincian biaya tol, bensin, dan kapal feri. Ini dia untuk rinciannya, bisa kamu screenshot ya. Dan buat kamu yang masih nonton sampai ending video ini, thank you for watching ya guys. Hope you always be happy and see you on the next trip. Bye bye.